Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di video kali ini saya akan melanjutkan terkait materi pertemuan 567. Eh, kita mulai dengan pertemuan 5. Jadi kita akan bahas terkait dengan perangkat lunak, meliputi klasifikasi, jenis, lisensi, dan fungsinya. Ini adalah agenda dari presentasi hari ini. Dimulai dengan pengertian perangkat lunak, klasifikasi perangkat lunak, jenis-jenis perangkat lunak, fungsi dan peran utama perangkat lunak, dan kesimpulan. Jadi, kalau kita bicara perangkat lunak atau software, ini adalah definisi yang kita bisa kemukakan. Jadi, perangkat lunak adalah kumpulan instruksi yang menjalankan fungsi tertentu pada komputer. Perbedaan adalah, kalau perangkat lunak itu tidak berwujud, berbeda dengan perangkat kelas yang ada fisiknya. Jadi, perangkat lunak mungkin kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Perangkat kelas kita bisa lihat wujudnya, contoh komputer atau laptop. Perbedaannya adalah di perangkat kelas itu kita bisa melihat komponen fisik seperti CPU, RAM, hard disk yang dapat nyata dan disentuh. Definisinya adalah kalau perangkat lunak, program dan data yang menginstruksikan perangkat kelas untuk menjalankan berbagai tugas. Ini contoh-contoh dari perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari, sistem operasi. Mungkin paling terkenal adalah Windows, ada juga Mac OS, terus aplikasi pengolah kata dari Office, bisa contohnya Word, Mobile, WhatsApp yang bisa digunakan untuk komunikasi sehari-hari melalui pesan teks dan padan suara. Nah, ini klasifikasi perangkat lunak. Kita bisa digunakan untuk pengolahan perangkat kelas. Jadi, perangkat lunak bertugas untuk mengolah dan mengoperasikan perangkat kelas secara efisien dan efektif. Layanan aplikasi untuk mendukung fungsi perangkat lunak. Contohnya, eh, operasi dan utility betul yang dapat membantu pengolahan komputer. Ini dalam bentuk application, pengolah kata. Contohnya Microsoft Spreadsheet untuk mengolah data, perhitungan, dan analitik. Contohnya Excel atau Basis, desain grafis untuk pembuatan pengecasan gambar, Photoshop. Nah, ini pengembangan. Jadi eh, perangkat lunak pengembangan membantu programmer membuat dan menguji dan memelihara program secara efisien. Contohnya mencakup compile yang mencampurkan kode dan editor untuk menulis suatu program. Terus jenis-jenis lisensi perangkat lunak ini ada freeware dan open source. Jadi ini bebas tanpa dikenakan biaya, memberikan akses bebas bagi pengguna untuk menjalankan program. Kode tersebut terbuka, bisa terbuka, memungkinkan modifikasi dan pengembangan oleh pengguna. Contohnya Linux atau Ribe atau bagian dari platform yang dapat digunakan bagi bidang. Ini yang berbayar, proprietary software, lisensi terbatas, membatasi penggunaan dan distribusi produk tersebut. Pembelian diperlukan, memerlukan pembelian atau pembayaran untuk mulai akses penuh, server atau trial dan trial. Jadi ini menawarkan penggunaan gratis untuk waktu terbatas sebelum lisensi diperlukan, memberikan kesempatan mencoba fitur sebelum memberi versi lengkap. Ini biasanya kayak trial 30 hari gitu, baru nanti kalau punya tertarik kita bisa beli. Nah, ini fungsi dari perangkat lunak. Jadi gimana sistem mengolah dan mengoperasikan perangkat lunak secara efisien, memungkinkan komunikasi efektif di antara perangkat kelas dan perangkat lunak lainnya. Dan ini bisa membantukan misalkan tugas tentu, penulisan dokumen, penciptaan gambar, penciptaan data, mana bisa membuat dan mengedit dokumen dengan mudah cepat, modifikasi, terus bisa mengolah. Ini efisiensi dari produktivitas. Perangkat yang sesuai membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dengan hasil tinggi, tanpa memberikan efisiensi kerja individu setelah signifikan, mencapai target lebih cepat dengan penggunaan teknologi tepat guna. Kesimpulannya, kita bisa melihat klasifikasi perangkat dari jenis sistem, aplikasi, pengembangan. Fungsinya adalah untuk mengelola dan mengoperasikan. Klasifikasi ada aplikasi adalah membantu menjalankan sebagai tugas dan aktivitas dari membuat dan menguji perangkat lunak baru. Pentingnya memahami suatu software, membantu memilih perangkat lunak yang cocok sesuai dengan pengguna, mengetahui lisensi software, penggunaan perangkat lunak secara legal dan etis. Peran utamanya adalah bisa digunakan untuk aktivitas digital, contoh untuk komunikasi, kerjaan, untuk hiburan. Nah, ini terkait dengan yang pertemuan kelima, ini yang pertemuan keenam. Ya,
Di sini kita coba bahas kayak dengan memahami sistem operasi, pengertian, dan jenis-jenisnya. Ah, kita akan berdiskusi terkait dengan OS, fungsinya, jenis-jenis, tipe operasi, kesimpulan, dan apa yang mau dipresentasikan. Untuk ini, OS, kalau kita lihat OS, itu adalah pengguna dapat mengatur kerja perangkat keras dan perangkat lunak eh, dalam manajemen sumber daya, dapat mengolah sumber daya komputer agar perangkat keras dan perangkat lunak berjalan efektif dan efisien. Perannya adalah sebagai penghubung pengguna dan perangkat keras, sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras untuk mendapatkan interaksi, pengaturan sistem program, jadi bisa mengolah program eksekusi agar berjalan efisien dan stabil, menyediakan antarmuka yang user friendly untuk memudahkan penggunaan komputer. Secara singkatnya adalah OS itu adalah program mengolah pada tahun mobil yang mengatur eksekusi tugas secara keseluruhan. Terus yang modern itu adalah mendukung multitasking dan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam interaksi dengan komputer. Fungsi utamanya adalah sebagai pengelola CPU, di mana OS mengatur penggunaan CPU agar proses perangkat lunak berjalan efisien dan koordinasi, manajemen memori untuk mendukung kinerja perangkat lunak, pengolahan input-output agar komunikasi lebih efisien, pengolahan file data, pengaturan file data, mengolah penyimpan data secara struktur pada file agar efisien dan frekuensi, pengembalian efisien, lebih cepat dan tepat melalui sistem file yang terkelola dengan baik, terlindungi dengan mekanisme keamanan sehingga data terpampang mudah diakses oleh pihak tidak berwenang, pengaturan interface dalam pengguna sebagai antarmuka UI, antarmuka basis perintah, jenis sistem operasi dan fungsinya. Ini contohnya ada Windows, Mac OS, ada yang desainnya lebih ke arah antarmuka, dukungan aplikasi itu untuk mendukung produktivitas dan hiburan, kompatibilitas sebagai perangkat untuk compatibility eh, perangkat pribadi. Ini Android OS bisa untuk perangkat mobile, untuk efisiensi daya, antar itu atau touchscreen sama aplikasi di mobile. Ini yang embedded bisa Unix, Windows Server, atau OS. Jadi untuk stabilitas rekaman tinggi untuk perangkat embedded ini adalah satu pilihan yang sangat populer untuk OS suatu server. Real time response ini yang peran OS jadi bisa efisien komputer. Jadi membantu menjalankan tugas sehari-hari untuk mendukung aplikasi dan perangkat kelas. Dan gunanya adalah untuk akses internet. Jadi kita bisa mengakses internet melalui browser dan aplikasi online, olah dokumen, bisa untuk pembuatan, penyimpanan, penyajian komunikasi digital seperti email, pesan, video call, multimedia untuk menjalankan berbagai jenis game untuk hiburan. Nah, ini dampaknya pasti akan meningkatkan produktivitas dan fitur keamanan. Ini yang paling utama, di mana dengan adanya ini bisa meningkatkan keamanannya. Nah, ini kesimpulan. Jadi, sebagai gunakan untuk sumber daya secara efisien agar semua perangkat lunak ofisial dan optimal sebagai penghubung pengguna perangkat menjamin performa dan operasional. Pentingnya, jadi ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan eh, dalam memilih suatu OS. Terus untuk apa fungsinya dan lingkungan kerjanya seperti apa. Dalam pengembangannya nanti akan ada integrasinya dengan AI, mendukung keamanan lebih baik, biasa adaptasi dengan IoT dan terintegrasi dengan cloud computing. Eh, itu yang bisa saya sampaikan. Ah, sebentar. Ini adalah kesimpulan akhir. Jadi ini kesimpulan akhirnya. Gimana? Eh, Pemahaman ini dapat membantu penggunaan, terus bisa melihat sesuai dengan kebutuhan. Itu yang materi teman 6. Saya lanjutkan dengan materi teman 7. Jadi, ini kita memahami suatu jaringan. Nah, jadi kalau kita lihat jaringan komputer, fungsi, jenis-jenis, topologi, terus kegunaan internet sama kesimpulannya. Jadi kalau kita lihat jaringan, ini adalah sekelompok perangkat yang terhubung dengan berbagai data dan sumber daya besar bersama, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antar perangkat dengan cara efisien dan cepat. Komponen dari perangkat keras, perangkat lunak, router, switch, kabel, ini adalah eh, software yang biasanya embedded dengan perangkat kelasnya. Ini fungsinya.
Sebagai mungkin kan untuk menjadi satu, jadi agak lebih efisien dan biaya, dapat berbagi file dan data, dan efisiensi dari biaya operasional. Sebagai komunikasi real time, jadi mungkin kita bisa komunikasi secara real time dan efektif, bisa mengoptimalisasikan sumber daya agar secara maksimal, mendukung operasional lancar, efisiensi terkait dengan kecepatan dan efektivitas, terus responsif dan kebutuhan. Jenis jaringan, eh, ini ada lokal, di mana ini adalah mengumpulkan dalam area kecil, contohnya rumah kantor, bisa bertukar data dengan cepat dan dalam area terbatas. MAN itu lebih metropolitan, lebih luas, jadi gabungan dari beberapa LANs, jadi menggabungkan jaringan-jaringan lokal. Ini yang WAN, wide area, dia lebih global karena sudah terhubung dalam internet. Nah, ini topologi. Ini mungkin nanti bisa teman-teman bisa cari. Topologinya itu adalah susunan dari suatu topologi untuk mengatur komunikasi. Ada bus, ring, star, mesh, tree. Nah, ini kalau bus itu mm, menggunakan satu kabel utama ke seluruh jaringan. Ring itu melingkar. Star itu bintang, langsung ke pusat. Terus mesh and tree. Nah, ini mungkin bisa dicari contoh-contohnya dan gambar topologinya ya. Ini kelebihannya. Kalau Star itu mudah dikembangkan, dikelola, tapi sangat tergantung pada central hub yang bukan semua perangkat. Kalau Mesh sangat andal sehingga setiap perangkat terhubung langsung, namun biaya pemasangan relatif tinggi dan kompleks. Internet sebagai jaringan komputer global. Jadi ini mungkin internet teman-teman sudah sering. Jadi awal mulanya adalah tahun 60, terus sekarang semakin berkembang. Sekarang sebagai kondisi global dan sebagai dukungan komunikasi, kita sangat mudah sekali komunikasi sekarang. Ini dampaknya pasti memungkinkan kita mengakses lebih cepat, terus bisa digunakan untuk e-commerce, terus ada transformasi sosial budaya di mana ada perubahan gaya hidup oleh masyarakat terkait semakin berkembangnya internet di masyarakat. Ini pentingnya. Jadi apa itu definisi jaringan, terus fungsi jaringan itu apa, jenis sama peran global. Nah, pentingnya penguasaan konsep. Jadi mungkin perancangan sebagai aktivitas digital, pentingnya keamanan data sama mendorong inovasi teknologi. Ini di masa depan kita butuh pengembangan untuk bagian digital, adanya IoT, komputer awan sama AI, desain buatan. Jadi pentingnya kita mengetahui terkait dengan perkembangan komputer akan menyelesaikan di era digital, terus manfaatnya seperti apa. Eh, itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk materi 567. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Kita ketemu di video pelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.